jangan pernah sok jadi pahlawan dalam rumah tangga orang lain. Seharusnya Mbak Nabila itu introspeksi diri. Apakah rumah tangga Mbak Nabila itu sudah pantas untuk dijadikan panutan atau belum? Apaan sih lu? Mau bagaimana sih? Wah sih Rai. Lo berdua gak salah bawa gue ke tempat buku. Gue baru buka 1 halaman aja di selembar. Gue udah males banget gue baca. Udah ngantuk pengen tidur. Hans, lo harus berubah kayak dulu sih, Rai. Lo tuh kan paling hobi baca buku. Lo juga anaknya pinter, ranking 1 terus. Sering menang Olimpiade Sains juga kan? Males gue. Mending gue ke kafe kan? Yaudah gue temenin nih. Modus lagi. Lagian udah tahu Raya malas baca buku. Lo jangan toko buku. Ntar kalau udah tidur, siapa yang repot? Kita juga kan? Ya juga sih. Perempuan itu dari belakang mirip banget sama perempuan yang ada di Cafe Allegra. Dan dipeluk sama ayah karena dia hampir jatuh. Jangan-jangan emang dia perempuan yang dipeluk ayah? Rai. Where are you going? Raya. Ini kenapa sih? Happy banget deh. Buku buat Hani Bani udah lengkap semua. Sorry. Di mana ya perempuan yang tadi aku lihat? Aku penasaran banget. Apa benar dia perempuan yang pernah dipeluk ayah? Dapat bukunya, Rai? Actually lo kenapa sih, Rai? Bingung gue liatnya dari tadi. Buku apa sih yang lo cari? Sampai segitunya banget. Raya, Rai, heran gua. that's so weird. Permen karet? Albi yang naruh permen karet di kursinya Syira, Bun. Albi pengen tahu aja reaksinya Syira. Albi mah, sana tuh. Kayak ayah dulu dikerjain sama temennya si permen karet itu. Ternyata lucu juga.
Nabila gak pernah tanya soal perempuan karet? Jangan-jangan sebenarnya dia udah tahu. Pak. Pak Arga? Kamu kenapa sih? Gak ketuk pintu dulu sebelum masuk? Saya minta maaf, Pak. Tapi saya sudah berulang kali ketuk pintu Bapak, tapi nggak ada jawaban dari Bapak. Saya pikir Bapak nggak ada di dalam. Saya cuma mau naruh desain brosur proyek klaster baru kita, Pak. Saya permisi, Pak. Semakin hari aku semakin merasa bersalah sama Nabila. Wilda juga gak berhenti nge-push aku buat segera pisah sama Nabila. Mbak Nabila, saya udah nggak tahu harus ngambil keputusan apa, Mbak. Suami saya terus-terusan melakukan KDRT. Saya udah nggak sanggup bertahan, Mbak. Tapi setiap ngelihat wajah anak saya makin bingung, Mbak. Saya harus bagaimana? Mbak harus berani speak up, Mbak. Nggak semudah itu, Mbak, buat speak up. Keluarga saya pasti tahu. Dan akibatnya, suami saya makin marah. Dia bakal makin kasar sama saya, Mbak. Tapi Mbak juga harus merhatiin kesehatan mental anak-anak Mbak. Karena suami yang abusive itu, selain nyerang mental dan fisik istri, tapi juga ngasih dampak trauma yang serius untuk masa depan anak-anak. Jadi menurut Nabila, aku tipe suami yang abusif. Dia kayaknya sengaja nyindir aku di siaran on-air-nya kali ini. Jadi, apakah saya harus bercerai, Mbak? Waktu itu Mbak pernah bilang kalau perceraian itu dibolehkan. Tetapi perceraian adalah hal yang paling dibenci sama Allah. Aku harus jawab apa ya? Masalah ini persis yang dialamin sama Erika. Gak semudah itu Erika mengakhiri pernikahannya. Meskipun dia udah disakitin berkali-kali sama Benny, Erika tetap bertahan demi Bagas. Dan merasa gak bisa berpisah dengan Benny. Baiklah pendengar setia Radio Melody Familia, sebelum Mbak Nabila menjawab pertanyaan yang tadi, saya akan memutarkan sebuah lagu untuk menghibur para pendengar yang sedang galau. Semoga dengan lagu ini sedikit bisa mengobati semua luka hati para pendengar semuanya. Stay tune. Kalau aja kamu punya waktu buat anak-anak, kejadian seperti ini gak perlu terjadi. Tapi aku... Udahlah, daripada kita berdua makin stres, secepatnya aku akan ajuin gugatan perceraian. Lebih baik kita akhiri hubungan yang udah gak sehat ini. Mas, aku mohon Mas. Kita masih bisa kok memperbaiki ini semua. Insya Allah aku akan stop semua kegiatan aku. Dan aku akan fokus di sini di rumah ngurusin anak-anak. Ya. Udahlah,
Soalnya udah terlambat. Setiap mendengar kata perceraian, aku semakin takut. Apa itu sebuah pertanda kalau perceraian itu bakal terjadi di rumah tanggaku juga? Hah? Permen karet? Bunda! Bunda, Rob kira ada permen karetnya. Albi yang naruh permen karet di kursinya Syira, Bun. Albi pengen tahu aja reaksinya Syira gimana. Albi mah, sana tuh. Kayak ayah dulu dikerjain sama temennya si permen karet itu. Ternyata lucu juga. Siapa sih permen karet itu? Sejak pertama kali aku ngeliat nama permen karet di handphone Mas Arga, feeling aku tuh gak enak. Apa mungkin permen karet itu seorang perempuan? Assalamualaikum, Ge. Oke, Ge, aku balik lagi sekarang ya. Jadi untuk menjadi perempuan itu harus berani speak up. Itu yang Mbak Nabila sarankan ke Erika. Makanya Erika berani mengadukan semua masalah rumah tangganya ke Mbak Nabila. Atau jangan-jangan Mbak Nabila akan menghasut Erika untuk bercerai juga. Astagfirullahalazim, Ben. Saya nggak pernah nyaranin Erika untuk bercerai dari kamu. Justru saya pengen kamu tuh berubah. Supaya rumah tangga kalian bahagia. Mbak Nabila, kalau sampai suatu hari nanti Erika berani meminta cerai sama saya, berarti itu hasutan dari Mbak Nabila. Oh ya, jawab dong telepon tadi. Suruh dia bercerai juga. Agar setelah ini, Mbak Nabila makin dikenal sebagai psikolog khusus kasus perceraian. Aku harus jawab apa ya? Nabila?